Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Agustian, NPM 18720.9. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang pelindung tegangan lebih. Apa itu tegangan lebih? Batas tertinggi tegangan operasi suatu sistem di atas tegangan nominalnya disebut tegangan maksimum atau P maksimal. Umumnya tidak lebih daripada 1,1 kali tegangan nominal. Mempunyai nilai puncak yang disebut dengan tegangan puncak maksimum P maksimal. Tegangan lebih adalah tegangan pada sistem tenaga listrik yang bersifat temporer dan nilainya melebihi tegangan puncak maksimum sistem. Dilihat dari sumbernya, tegangan lebih dibagi dua jenis, yaitu tegangan lebih internal dan tegangan lebih eksternal. Tegangan lebih eksternal adalah tegangan impuls yang terjadi pada sistem tenaga listrik akibat sambaran petir pada kawat hantaran udara transmisi sistem tersebut. Sambaran petir pada kawat transmisi merupakan suntikan muatan listrik. Ada tiga bahaya yang dapat terjadi pada sistem tenaga listrik akibat tegangan lebih impuls petir, yaitu jika sistem pembumian menara transmisi buruk, maka arus petir yang mengalir melalui menara akan menimbulkan tegangan yang tinggi pada puncak menara, sehingga berpotensial yang dipikul isolator transmisi naik dan dapat menimbulkan peristiwa lewat benyar atau flashover pada isolator tersebut. Yang kedua, jika suatu tegangan impuls petir tiba di suatu gardu, maka tegangan lebih tersebut akan merusak isolasi peralatan yang terdapat pada gardu. Yang ketiga, jika gelombang tegangan impuls petir merambat menuju ujung jaringan transmisi yang terbuka, maka gelombang tegangan impuls petir akan dipantulkan merambat kembali menuju titik sambaran, sehingga tegangan pada titik pantulan menjadi dua kali tegangan impuls petir yang datang. Dan prinsip kerja alat pelindung tegangan lebih. Alat pelindung tegangan lebih dipasang paralel dengan peralatan yang dilindungi. Lokasinya diatur sehingga tegangan lebih impuls melalui alat pelindung terlebih dulu sebelum melalui alat yang dilindungi. Pada gambar 4.3 diperlihatkan suatu alat pelindung tegangan lebih yang dipasang pada sambungan kabel dengan jaringan hantaran udara. Suatu alat pelindung tegangan lebih akan mengalirkan arus petir ke tanah. Oleh karena itu, alat pelindung tegangan lebih harus dirancang sedemikian rupa sehingga ketika mengalirkan arus ke tanah, alat pelindung tidak mengalami kerusakan. Ada tiga jenis alat pelindung tegangan lebih pada sistem tenaga listrik, yaitu selah batang, arester jenis tabung atau arester ekspulsi, dan arester jenis katup. Berikut ini akan dijelaskan prinsip kerja masing-masing alat-alat pelindung tegangan lebih tersebut. Selah batang. Konstruksi dan prinsip kerja. Pelindung ini terdiri dari dua elektroda batang dan suatu isolator pendukung. Satu elektroda dihubungkan ke kawat jaringan dan elektroda lainnya dihubungkan ke tanah. Tegangan yang menimbulkan percikan pada selah elektroda bergantung kepada jaringan selah S. Jika beda tegangan antara selah P melebihi tegangan percik selah PA, maka akan terjadi percikan pada selah. Jika tegangan pada jaringan tetap ada, maka percikan akan berubah menjadi busur api sehingga selah elektroda terhubung singkat. Dan selanjutnya arus susulan. Pada gambar 4.5 diperlihatkan suatu sistem yang dilengkapi alat pelindung selah di batang. Panjang selah diatur sedemikian sehingga terpercik jika memikul tegangan sebesar PA. Akibatnya timbul arus hubung singkat frekuensi daya yang disebut dengan arus susulan. Arus susulan ini diputuskan dengan membuka pemutus daya. Akibatnya terjadi pemutusan aliran daya, suatu keadaan yang
tidak diinginkan terjadi pada suatu sistem tenaga listrik. Besarnya arus susulan ini tergantung kepada impedansi jaringan, impedansi pembuian netral sistem, dan impedansi pembuian alat pelindung. Dan selanjutnya kelemahan alat pelindung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika pelindung tegangan lebih setelah batang bekerja, harus terjadi pemutusan aliran daya pada sistem itu. Sebabnya, pelindung tegangan lebih setelah batang umumnya digunakan sebagai pelindung tegangan lebih cadangan. Dan yang kedua, tegangan percik selah lebih besar pada tegangan impuls permukaan curam, sehingga panjang selah harus diperkecil jika digunakan sebagai pelindung terhadap tegangan impuls. Tapi panjang selah yang pendek membuat selah terpercik jika dikenai tegangan impuls hubung atau buka. Yang ketiga, bekerjanya selah batang dipengaruhi kondisi udara sekitar, karena medium yang berada di antara selah adalah udara yang tegangan tembusnya bergantung kepada temperatur atau tekanan dan kelembaban. Bekerjanya selah batang juga tergantung kepada polaritas tegangan impuls. Dan yang selanjutnya, arrestor ekspulsi. Arrestor jenis ekspulsi digunakan pada sistem tenaga listrik bertegangan hingga 33 kV. Konstruksinya diperlihatkan pada gambar 4.7. Arrestor ini mempunyai dua selah yang terhubung seri, yaitu selah luar dan selah dalam. Selah dalam ditempatkan di dalam tabung serat atau fiber. Elektroda selah dalam yang digumikan dibuat terbentuk pipa. Keberadaan kedua pasang elektroda ini membuat arrestor ini mampu memikul tegangan tinggi frekuensi daya tanpa menimbulkan korona dan arus bocor ke tanah. Tegangan tembus selah luar dibuat lebih rendah daripada tegangan lompatan api isolator pendukung selah luar. Selanjutnya, keuntungan arrestor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena konstruksinya sederhana, harganya tidak begitu mahal. Yang kedua, untuk kerjanya lebih baik daripada pelindung jenis selah batang karena dapat memadamkan sendiri arus susulan. Dan yang ketiga, karakteristik port waktu arrestor ini lebih baik daripada selah batang. Yang keempat, pemasangannya mudah. Dan selanjutnya kelemahan arrestor ini adalah yang pertama, setelah beberapa kali bekerja, arrestor harus diganti karena setiap kali arrestor bekerja, tabung serat arrestor mengeluarkan gas yang mengakibatkan sebagian material tabung yang terkelupas. Yang kedua, adanya gas buangan ketika arrestor bekerja membuat arrestor tidak dapat ditempatkan berdampingan dengan peralatan yang akan dilindungi. Dan yang ketiga, karakteristik volt waktu arrestor ini masih kurang baik sehingga ditolak dapat digunakan untuk melindungi peralatan yang harganya mahal. Selanjutnya, arrestor katup. Berdasarkan selah perciknya, arrestor katup terdiri dari arrestor selah pasif, arrestor selah aktif, dan arrestor tanpa selah percik. Arrestor selah pasif digunakan pada jaringan distribusi antaran udara. Arrestor selah aktif digunakan pada jaringan tegangan tinggi dan titik pusat jaringan distribusi. Sedangkan arrestor tanpa selah digunakan untuk semua tingkat tegangan. Dan arrestor katup selah pasif. Konstruksi arrestor jenis katup selah pasif diperlihatkan pada gambar 4.8. Arrestor ini terdiri dari selah percik, resistor non-linear, dan isolator tabung. Selah percik terdiri dari beberapa susunan elektroda plat-plat yang terhubung seri. Selah percik dan resistor non-linear keduanya ditempatkan dalam tabung isolasi tertutup, sehingga kerja arrestor ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Selanjutnya,
Arrestor katup sela aktif. Konstruksi arrestor katup sela aktif hampir sama dengan arrestor katup sela pasif. Perbedaannya terletak pada metode pemadaman busur api. Pada sela percik, pada arrestor katup sela aktif ada suatu usaha untuk memadamkan busur api yaitu memperpanjang dan mendinginkan busur api dengan cara membangkitkan medan magnet pada sela percik. Prinsip kerjanya dapat dijelaskan dengan bantuan gambar 4.12. Selanjutnya, arrestor katup tanpa sela percik. Konstruksi arrestor jenis tanpa katup diperlihatkan pada gambar 4.15. Arrestor ini tidak menggunakan sela percik seperti halnya kedua jenis arrestor katup terdahulu, tetapi hanya menggunakan resistor non-linear yang terbuat dari logam oksida atau metal oksida. Karena bahan utamanya adalah logam oksida, dalam praktik sehari-hari arrestor ini dinamai arrestor MO. Arrestor ini dapat mengalirkan arus dari orde ampere hingga beberapa kiloampere, sedangkan tegangan kerjanya dari orde volt hingga ratusan kilovat. Kelemahan arrestor ini adalah mengalirkan arus bocor kontinu ke tanah, menyerap energi yang besar, dan mengandung kapasitansi, yaitu kapasitansi yang dibentuk piring-piring logam oksida. Tegangan pengenal arrestor. Tegangan pengenal suatu arrestor harus dipilih serendah mungkin, tetapi tetap memberikan perlindungan yang cukup kepada peralatan yang dilindungi, dan pada tegangan tersebut arrestor tetap berumur panjang. Tegangan pengenal arrestor sela pasif dan sela aktif. Suatu arrestor dipasang di antara kawat pasir dan tanah, oleh karena itu dalam keadaan tidak normal arrestor mungkin memikul tegangan sebesar pi volt per T. Oleh karena itu suatu arrestor harus mampu memikul tegangan sebesar tegangan pengenal arrestor ditetapkan 1,05 volt pengenal sama dengan 1,05 P jika nilai K per 0,7, maka tegangan pengenal arrestor ditambah dengan faktor keamanan 7,5%. Hingga tegangan perkenal arrestor menjadi P pengenal sama dengan 1,0 sama dengan 1075 atau 1,1 kilo K per 6. Dengan pengenal arrestor tanpa sela percik. Arrestor tanpa sela percik melahirkan arus frekuensi daya pada keadaan normal maupun ketika memikul tegangan lebih frekuensi daya. Arus pada keadaan normal berlangsung kontinu, sedangkan arus akibat tegangan lebih frekuensi daya berlangsung sementara. Suatu arrestor harus mampu melahirkan arus kontinu dan arus sementara tersebut tanpa menimbulkan kerusakan pada arrestor. Tegangan yang menimbulkan arus kontinu disebut tegangan operasi kontinu atau POK, dan tegangan yang menimbulkan arus sementara disebut tegangan tertinggi frekuensi daya. Jika sistem bekerja pada tegangan maksimum dan diperhitungkan mengandung harmonisa yang membuat tegangan naik sekitar 5%, maka tegangan operasi kontinus arrestor adalah POK sama dengan 1,05 volt max dibagi akar 3. Tegangan pengenal berdasarkan tegangan kontinu adalah POK sama dengan 1,25 POK sama dengan 1,005 P max akar 2 sama dengan 0,758 P max. Jika terjadi hubung singkat satu fase ke tanah, maka arrestor pada fase yang sehat memikul tegangan tertinggal frekuensi daya seperti diperlihatkan pada persamaan. Dan selanjutnya, klasifikasi dan spesifikasi arrestor. Spesifikasi arrestor. Suatu arrestor harus sesuai dengan kebutuhan. Sebelum membeli suatu arrestor perlu ditetapkan spesifikasi arrestor yang akan dibeli. Produsen arrestor juga wajib mempublikasikan spesifikasi arrestor yang diproduksi. Sebelumnya telah dijelaskan, dilihat
dilihat dari ada tidaknya sela percik. Arrester terdiri dari dua jenis, yaitu arrester bersela, yaitu arrester yang memiliki sela percik, dan arrester tanpa sela. Karena prinsip kerja dan karakteristik kedua jenis arrester tersebut berbeda, maka butir-butir spesifikasi kedua jenis arrester itu juga berbeda. Selanjutnya, lokasi penempatan arrester. Arrester ditempatkan sedekat mungkin dengan peralatan yang dilindungi. Jika ada kapasitor pada terminal peralatan yang dilindungi, maka keceraman gelombang tegangan impuls yang menuju peralatan akan berkurang sehingga dia berkurang. Dalam hal ini tidak menjadi masalah jika ada kawat penghubung arrester dengan peralatan yang dilindungi karena keterbatasan tempat. Ada kalanya arrester ditempatkan dengan jarak tertentu dan dari peralatan yang dilindungi. Selanjutnya, kawat tanah. Kegunaan kawat tanah adalah untuk melindungi karpat pasca transmisi agar tidak disambar petir. Jika terjadi sambaran petir pada transmisi, maka yang diterpa petir adalah kawat tanah. Di samping itu, kawat tanah memberi jalan bagi gelombang tegangan impuls petir, sehingga impedansi impuls yang dilalui arus petir semakin rendah. Hal ini lebih mudah dipahami dengan bantuan gambar 4.24. Selanjutnya, jika petir menyambar puncak menara, maka suatu kawat tanah menjadi dua kawat paralel bagi arus petir, sehingga impedansi impuls yang ditemui sambaran petir adalah impedansi ekuivalen dari tiga impedansi yang terhubung paralel. Kawat tanah dengan kawat pasca transmisi membentuk kopling magnetik dan elektrik. Kopling magnetik dan elektrik akan mengurangi kegagalan isolasi sistem. Dengan kata lain, kawat tanah dapat mengurangi kegagalan isolasi sistem. Kawat tanah umumnya terbuat dari bahan baja galvanis dewasa ini. Bahan dan ukuran kawat tanah dibuat sama dengan kawat pasca transmisi. Kemudian kawat tanah lebih ditekankan pada aspek kekuatan mekanis daripada aspek elektriknya. Ada dua hal penting dalam merancang kawat tanah, yaitu sudut proteksi dan zona proteksi. Dan selanjutnya, zona proteksi adalah kawasan di mana kawat tanah yang membatasi tempat objek-objek yang dilindungi kawat tanah. Peluang suatu objek yang berada pada kawasan tersebut terkena sambaran petir adalah sangat kecil. Zona proteksi yang diberikan oleh kawat tanah transmisi diperlihatkan pada gambar 4.25. Zona proteksi bergantung kepada banyaknya kawat tanah dan ketinggian kawat tanah di atas tanah. Antara kaki menara dengan tanah terdapat resistansi kontak yang disebut dengan resistansi kaki menara. Jika petir menyambar menara, maka arus petir mengalir ke tanah melalui menara. Ketika menara menghantarkan arus ke tanah, terjadi jatuh tegangan pada resistansi kaki menara, mengakibatkan menara bertegangan tinggi. Tegangan tinggi pada menara dapat mengakibatkan terjadinya beda tegangan yang besar antara kawat pasca dengan menara maupun antara kawat pasca dengan kawat tanah. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.